Menjadi sosok perempuan yang bekerja di lingkungan kerja yang ekstrim, baik itu tekanan panas, bising, maupun gas, menjadi suatu kebanggaan bagi saya. Memastikan pemenuhan aspek K3 dalam keberlangsungan operasional perusahaan adalah tanggung jawab besar untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja. Untuk semua wanita, jangan pernah takut ataupun minder, karena kita semua sama, kita semua setara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuda Dwi Laksono dalam program Bukan Podcast, Ini Podcast. Nah, di episode sebelumnya kita sudah menghadirkan seorang tamu yang luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Ada Pak Reza gitu ya. Kemarin tuh minggu lalu kita sempat menghadirkan beliau bicara terkait tips menjadi karyawan teladan. Nah, untuk episode kali ini, karena temanya adalah Sri Kandi BUMN PT Krakatau Steel, nah kami menghadirkan langsung sumbernya yaitu dari Ibu Firda Pratiwi dari HSE Department. Baik, mungkin kita sapa dulu bagaimana kabarnya Bu Firda? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah, enaknya saya ngobrolnya Ibu atau Mbak ya? Mbak aja. Mbak aja ya, karena masih belum jadi ibu-ibu ya? Iya. Oke. Nah, baik. Jadi Sobat Kras, kemarin kita sempat melihat bahwasanya ada beberapa sosial media di PT Krakatau Steel sudah mulai upload ya Mbak Firda ya, terkait Sri Kandi BUMN PT Krakatau Steel. Nah, Mbak Firda kebetulan beliau adalah salah satu Sri Kandi dari ratusan Sri Kandi BUMN di PT KS. Betul nggak? Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit sekilas aja. Apa sih sebenarnya Sri Kandi BUMN PT Krakatau Steel itu? Sri Kandi Krakatau Steel itu adalah sosok perempuan yang berkontribusi dalam proses bisnis Krakatau Steel. Itu yang dinamakan Sri Kandi Krakatau Steel, Mas Yuda. Oke. Dan kenapa gitu ya, alasannya kenapa kita hari ini gitu ya mengangkat tema tentang Sri Kandi BUMN, karena saya ucapkan selamat kepada Mbak Firda dan juga seluruh ratusan bahkan jutaan wanita di Indonesia bahkan di dunia ini yang merayakan harinya gitu ya, karena tepat tanggal 8 Maret 2022 kita memperingati Women's International Day gitu ya. Jadi hashtagnya Women's Day. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan di Twitter di apa-apa udah Women's Day gitu, karena memang hari ini adalah harinya para wanita. Sebelum lebih jauh terkait Sri Kandi BUMN itu, kami coba pengen melihat sebenarnya apa sih aktivitas Mbak Firda sehari-hari di Departemen HSE? Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Engineer Occupational Health ya Mas ya. Ini tuh di jabatan tersebut saya bertanggung jawab untuk kegiatan promotif dan preventif terkait dengan kesehatan karyawan. Begitupun harus memonitor dengan kesehatan karyawan agar tidak ada yang sakit. Kita mencegah adanya penyakit akibat kerja. Oh gitu, jadi kerja itu juga harus di-maintain gitu ya. Betul. Supaya nggak jatuh sakit gitu ya. Kerja mungkin 8 jam, tapi kan kondisi kita juga harus dibuat supaya tetap fit gitu ya Mbak Firda ya. Nah, itu tugasnya Mbak Firda. Terjaga. Iya. Oke. Berarti artinya aktivitas pekerjaan Mbak Firda sekarang secara apa ya? Secara garis besar lebih banyak di kantor kah atau di lapangan? 50-50. 50-50 ya? Setengah lapangan, setengah kantor. Jadi kebanyakan masih ya middle gitu ya. Jadi setengah kalau misalnya ngurus-ngurus administratif mungkin gitu ya. Nanti sebagian itu melakukan inspeksi begitu ya. Oke, nah kalau melakukan inspeksi ini yang nggak kalah penting nih. Karena kan kalau ngomongin tentang kesehatan kerja, keselamatan kerja, berarti kan erat kaitannya dengan pemakaian APD gitu ya. Nah ini banyak juga nih dari teman-teman di lapangan yang mungkin kurang aware nih Mbak Firda untuk pemakaian APD. Nah kira-kira Mbak Firda termasuk galak nggak sih kalau misalkan ketemu orang yang di lapangan itu nggak pakai APD? Sebenarnya di KS kita menerapkan juga sistem tilang ya untuk disiplin K3. Cuma untuk awal kita coba dulu secara lisan, tegur secara lisan. Kedua kalinya kita inspeksi, ketemu lagi baru kita berikan sanksi. Berarti kan kalau misalkan aktivitasnya mayoritas di lapangan gitu ya. Nah, dengan melihat kondisi cuaca yang sekarang berubah-berubah tuh, sebenarnya sebagai Sri Kandi BUMN terkendala nggak sih kalau melakukan inspeksi ke lapangan waktu itu cuaca lagi hujan atau cuaca lagi mendung, nggak bersahabat, itu gimana tuh? Kalau hujan jelas menghambat ya Mas ya, karena kan kita ada inspeksi di outdoor juga, selain indoor kita outdoor juga. Palingan kita siasati dengan kalau misalkan hari ini jadwalnya outdoor tapi hujan, kita switch jadwalnya. Kan kita ada jadwal indoor outdoornya ya, tiap plan itu sendiri-sendiri. Paling di switch dengan yang minggu depan kita tukar gitu, indoor kita tukar outdoor. Paling itu aja sih Mas. Pertukaran jadwal gitu ya. Cuma inspeksi harus jalan terus, pandemi pun harus jalan. Jadi gitu. meskipun pandemi tetap kalau harus ke lapangan ya. Even itu banyak debu, banyak gas gitu tetap harus ke lapangan ya.
tengah malam ada callingan harus datang. Oh gitu, jadi nggak ada Iya, hambatan sama nggak sekali ada ya. hambatan. Jadi debu panas itu bukan rintangan buat Mbak Iya. Firda ya. Luar biasa. Jadi Sobat Keras luar biasa seorang Sri Kandi kita, bahwasanya ketika sudah mendapatkan tanggung jawab gitu ya, inspeksi ke lapangan dia total gitu ya. Harus seperti itu ya Mbak Firda ya. Nah, sekarang kan juga kita lagi banyak-banyaknya peningkatan kasus COVID ya. Jadi saya akan coba sedikit mengkorelasikan gitu ya antara aktivitasnya Mbak Firda dengan sebanyak itu gitu ya. Apalagi sekarang ada COVID 2 tahun lalu, sekarang jadi lebih naik lagi gitu ya COVID-nya, ada variannya banyak. Nah, itu mengganggu nggak dengan aktivitas rutinitas yang sudah dilakukan? Kalau saya secara personal sebenarnya tidak mengganggu Mas, karena sebenarnya penanganan pandemi itu salah satu dari tanggung jawab seorang engineer occupational health. Jadi bedanya adalah tugas saya nambah aja. Oke. Bertambah banyak, tapi sebenarnya itu bukan pekerjaan yang di luar job desk saya, itu masih dalam job desk saya gitu kan. Jadi kerja saya ya saya melayani seperti yang tadi, promotif dan preventif itu tetap jalan gitu. Bedanya adalah kita ada protokol tambahan, yaitu protokol penanganan dan pencegahan COVID atau P2 COVID. Itu dilakukan nggak hanya di KS tapi KS Group gitu. KS Group juga menerapkan protokol tersebut gitu. Berarti artinya meskipun ada kegiatan COVID gitu kan, kalau nggak salah Mbak Firda ini menjadi salah satu satgas task force ya untuk COVID di PTKS ya. Tuh luar biasa ya Sobat Keras. Jadi teman-teman yang memang gitu ya punya aktivitas banyak, meskipun COVID tetap harus semangat gitu ya, nggak ada halangan untuk itu. Luar biasa banget. Nah, kira-kira sebenarnya ada pengalaman nggak nih Mbak Firda setelah adanya COVID gitu ya, setelah ada COVID ini pandemi semakin merajalela gitu, ada pengalaman unik nggak ketika menangani kasus-kasus yang ada di PT Krakatau Steel secara umum, secara general? Mungkin bukan unik ya Mas ya, tapi mungkin baru pertama saya alamin gitu. Kayak misalkan di COVID ini, apalagi kemarin yang lagi hype varian Delta, itu banyak beberapa karyawan membutuhkan oksigen segera gitu. Untungnya kan Krakatau Steel kita punya pabrik gas sendiri kan ya, kita punya pabrik gas sendiri. Di pos P3K kita menyediakan tabung oksigen yang bisa digunakan untuk karyawan dan keluarga karyawan. Jadi karyawan saat itu tengah malam Mas, sekitar jam 1, jam 2 malam gitu kan, butuh tabung oksigen gitu. Kita yang menjembatani antara si plan inspektor dari karyawan tersebut atau COVID Ranger-nya, kita hubungkan ke poliklinik terdekat gitu ya. Ke klinik kita klinik yang di SSP, itu ya. Betul. Jadi biar bisa dilayanin gitu. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan mendesak dari karyawan, HSC siap ya untuk memfasilitasi itu ya. Ya betul sekali, kalau nggak salah namanya itu Industri Gas Plant bukan sih? Betul. Ya kan? Ya, saya sedikit inget-inget gitu ya. Nah, kan di HSC ya, di bagian health, kesehatan, safety, keselamatan, dan environment lingkungan. Jadi apa yang menarik ketika Mbak Firda berkarya, berkontribusi sebagai Sri Kandi ya, karena related dengan wanita gitu ya, Sri Kandi BUMN di HSI? So far yang paling seru Mas, selama 4 tahun saya di Krakatau Steel, itu inspeksi Mas, terutama inspeksi di area ketinggian. Itu seru banget, di bagian atap atau saya harus naik turun konveyor, itu seru banget. Seru ya? Seru. Kalau buat saya agak sedikit ngeri ya. Kalau ada fobia ketinggian mungkin iya ya. Iya benar, betul. Tapi itu seru ya, menjadi tantangan sendiri buat Mbak Firda ya. Kebetulan seru sih Mas, menurut saya itu privilege yang saya dapatkan hanya di HSE yang bisa melakukan itu. Karena kan kalau teman-teman rekan-rekan di KS kan area kerjanya kan terbatas ya. Misalkan Mas Yuda gitu hanya area di sini. Tapi kalau HSE kita bisa menjelajahi semua Krakatau Steel Mas. Betul. Jadi kita main gitu ya ke unit-unit kerja yang lain gitu ya. Jadi pandangan saya terhadap Krakatau Steel ini bisa dikatakan lebih mendalam. Saya lebih puas melihat-lihat Krakatau Steel ini. Jadi lebih leluasa. Jadi sebagai personel HSE datang ke plan A gitu ya, karena sebagai license officer ya kalau nggak salah ya. License officer penanggung jawab satu-satunya lagi. Perempuan, satu-satunya perempuan license ya. officer. Dari berapa banyak nih? Dari sekitar 20 maybe. Sobat Keras, dari 20 sekitar karyawan di HSE menjadi LO, Mbak Firda adalah salah satu wanita ya. Satu-satunya lagi yang bekerja sebagai license officer gitu ya di HSE. Baik, luar biasa. Nah, kalau misalkan aktivitasnya itu kan banyak kegiatan yang mungkin aktivitasnya
menegangkan dan juga mengkhawatirkan gitu ya, karena berhubungan dengan lapangan ya. Apalagi kalau misalnya di HSE itu saya melihat banyak aktivitas yang memang pekerjaannya itu dilakukan di dalam tabung gitu ya, inspeksi tabung gitu ya. Nah, pernah nggak sih panik, ada kejadian apa nggak yang membuat Mbak Firda akhirnya panik gitu ya ketika bekerja atau berkarir di HSE Department? Oh, kalau panik jelas pernah ya Mas ya, pernah ngalamin, apalagi udah 4 tahun di sini pasti ngalamin. Betul. Cuma ketika saya panik itu, saya berusaha untuk tenang, walaupun biasanya orang yang panik itu susah tenangnya. Betul. Cuma dicoba aja nih, Betul, seenggaknya kan betul. mereda paniknya. Lalu biasanya saya konsul, langsung telepon atau hubungin senior saya. Secara pengalaman, beliau kan lebih berpengalaman ya. Jadi saya minta advice seperti ini, bagaimana penanganannya gitu. Ketika saya udah dapat advice dari senior, saya hubungin juga atasan saya gitu. Karena apa yang saya lakukan itu harus diketahui oleh atasan saya gitu. Dan saya minta advice ke atasan. Paling itu sih Mas, ketika sejauh ini yang saya lakukan saat panik. Oh, jadi minta insight atau masukan ya di atas. Betul. Karena mereka memang punya pengalaman lebih gitu ya dengan kasus-kasus itu ya. Baik, kalau yang ini nih, yang paling penting juga kan dari sekian banyak aktivitas tadi itu kan Mbak Firda pasti kan kayak merasa ada rintangan, halangan gitu ya, ujian gitu ya sama di HSE. Nah, itu kira-kira saya pengen tahu nih, Mbak Firda ada tantangan terbesar nggak ketika bekerja menjadi personel HSE? Itu apa sih tantangan terbesarnya gitu? Tantangan terbesarnya adalah menghadapi orang Mas. Menghadapi orang. Menghadapi orang. Kenapa menghadapi orang menjadi tantangan buat seorang Mbak Firda nih? Karena kan seperti yang Mas Yuda ketahui tadi, saya inspeksi Mas. Saya inspeksi, saya langsung berhubungan dengan orang. Di situ kita harus punya seni ketika menghadapi orang. Betul. Jadi ketika saya inspeksi, saya menemukan suatu tindakan tidak disiplin. Di situ gimana caranya saya bisa memberitahu ke rekan tersebut bahwa hal tersebut salah, tapi tidak menyakiti hati. Gimana caranya? Oh, ada seninya gitu ya? Iya. Lalu ketika saya memberikan masukan, memberikan solusi, bagaimana caranya beliau mau menerima dan melakukannya. Itu menurut saya seni tiap orang tuh berbeda-beda. Jadi sampai saat ini saya masih belajar dan merasa bahwa itu tantangan saya. Oke, jadi karena itu menjadi tantangan gitu ya, jadi tetap terus belajar gitu ya. Nah, terus kalau misalkan hal yang ini nih, yang Mbak Firda itu masih belum puas nih, saya harus mencapai ini lebih lagi itu apa sebagai personil HSE? Iya, kebetulan saya di HSE ya Mas ya, Health Safety Environment. Cuma sejauh ini saya udah belajar semuanya, tapi saya baru mendalami, benar-benar mendalami itu health-nya, kesehatannya, dan safety-nya, keselamatannya. Sedangkan environment-nya saya belum terlalu mendalami nih, ibaratnya masih di permukaan aja, saya belum mendalami. Saya pingin kalau saya masih diberikan waktu di HSE ini, saya pingin masih mendalami lingkungan, jadi saya pingin menjadi pribadi HSE yang utuh. Jadi health-nya saya tahu, safety-nya saya tahu, environment-nya saya juga tahu. Luar biasa banget ya. Jadi itu aset ini Pak Reza, manajer HSE kita sekarang. Ini aset yang harus dipertahankan. Silakan Pak Reza diberdayakan Ibu Firda ini. Beliau pengen tantangan gitu ya Mbak Firda ya, untuk bisa belajar tentang environment. Mungkin nanti akan bisa dikenalkan gitu dengan aktivitas environment. Dan mungkin memang itu bagus juga ya Mbak Firda ya, buat sobat keras semua ya, misalkan di unit kerja departemen apapun. Ya banyak tugas itu akan memberikan pembelajaran lebih mungkin ya Mbak Firda ya. Pengalaman. Pengalaman. Guru ya, terbaik betul. itu pengalaman. Tapi luar biasa, saya tertarik jadinya. Jadi sebenarnya latar belakang Mbak Firda ini apa sih? Kok sampai sejauh itu suka dengan aktivitas yang di HSE? Saya sebenarnya pingin di HSE ini sejak SMA Mas. Sejak SMA sudah punya dream kerja di HSE? Kelas 3 SMA saya kan ada les tambahan. Saya curhat sama mentor saya, Mas, saya pingin kelak nanti saya bekerja itu setengahnya lapangan, setengahnya kantor. Lalu dikenalkanlah dengan jurusan di kampus namanya kesehatan masyarakat. Di sana akan ada peminatan yang namanya K3. Nah, K3 ini itu di industri itu banyak dipakai. Singkat cerita, saya masuklah kuliah di Kesmas. Saya berusaha untuk masuk peminatan K3 karena jujur peminatan K3 itu banyak Mas. Banyak itu minat ya, banyak minat. ya. Jadi kalau di kampus saya itu peminatan K3 itu kita ada seleksinya. Ada seleksinya minimal IPK berapa. Terus ada mata kuliah yang nilainya harus A gitu.
Alhamdulillah saya bisa K3, kemudian saya bekerja, dikasih kesempatan buat gabung sama Krakatau Steel, apalagi ditempatkan sebagai engineer, senang banget saya. Dan di HSE gitu Iya, ya, di jadi HSE memang juga. sudah sesuai ya dengan passion kamu ya. Iya. Oh Lari, jadi memang dari SMA sudah punya tekad dan bakal tahu ya kerja akan seperti itu mungkin ya. Iya. Jadi di HSE yang kerja 50% lapangan, 50% di administratif, udah tahu ya. Nah kira-kira kalau sebagai perempuan di HSE ini ya, jadi satu-satunya liaison officer, jadi Satgas Task Force COVID gitu ya, aktivitasnya luar biasa. Nah itu apa yang menjadi kebanggaan Mbak Firda nih? Saya bangga ya Mas ya, jadi bagian dari Krakatau Steel, apalagi HSE, karena menurut saya kesempatan yang diberikan untuk wanita itu sama besarnya dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki. Sebagai contohnya aja nih, direktur komersial kita, betul. Ibu Mel, Betul. sosok perempuan hebat gitu kan. Lalu vice presiden beberapa ada yang wanita, ya. begitupun manajer gitu. Lalu di staffnya ada saya gitu. Saya ditaruh, diberi kepercayaan sebagai engineer gitu di lapangan. Dan sejauh ini ketika saya bekerja di HSE, suara saya didengar Mas. Menurut saya ketika suara saya didengar itu, saya merasa sangat dihargai. Betul. Iya, berarti mereka memberikan change kepada saya untuk berdiri bersama gitu. Iya, berkontribusi gitu ya bersama ya. Iya. Betul, luar biasa nih Mbak Firda nih. Sobat Kelas, mungkin lebih jauh kita akan pengen tahu aktivitas di luaran pekerjaan. Tadi kita ngomongin pekerjaan aja ya. Tugasnya Mbak Firda yang luar biasa, padatnya seperti itu. Nah, kalau misalkan nyampe rumah nih, setelah nyampe rumah kan pasti ada waktu-waktu senggang tuh. Kita pulang jam 16.45 gitu ya. Nah, kira-kira ngapain aja Mbak Fir? Kalau aktivitasnya diisi dengan seperti apa sih kok bisa sampai memiliki mindset yang luar biasa kayak gini gitu. Semangatnya juga yang patut kita tiru ya Sobat Kelas ya. Bagaimana Mbak Firda? Nothing special sih Mas, sama Nothing kayak special. Kayak remaja-remaja pemuda-pemudi lainnya pas sampai rumah ya bersosial media. Saya masih bersosial media, saya aktif. Lalu saya selalu meluangkan waktu untuk ngobrol sama teman saya. Ngobrol entah karena circle pertemanan itu kan berbeda-beda. Ketika kita mau ngobrol soal pendidikan, kita punya circle tersendiri kan Mas. Betul. Belum tentu satu circle ini bisa bisa menampung semua bahasan pembicaraan gitu. Jadi saya punya beberapa circle pertemanan yang saya enjoy untuk menanyakan atau berbincang-bincang tentang suatu isu gitu. Jadi saya suka ngobrol paling sama kalau lagi gabut gitu ya paling main game, terus baca buku. Gitu ya. Kadang olahraga juga, kalau olahraga sekarang lagi menekuni juga minimal ya seminggu 2 kali lah gitu. Apalagi lagi COVID gitu kan. Ya luar biasa nih Sobat Kelas. Jadi Mbak Firda itu aktivitasnya lebih banyak diskusi ya, sharing gitu ya. Senang bertemu dengan orang berarti ya? Enggak ketemu Mas, sebenarnya saya introvert. Introvert, cuman ketika diajak berdiskusi semangat ya. Tapi kalau ngobrol, jadi kan apalagi COVID ya, jadi saya jarang bertemu orang. Paling lewat by phone atau enggak FaceTime gitu. Jadi kalau mau sharing-sharing dengan Mbak Firda boleh kali ya sharing-sharingnya. Mungkin bisa berdiskusi terkait pekerjaan, berdiskusi terkait isu-isu yang lagi booming sekarang gitu ya Mbak Firda ya, apalagi tentang COVID dan semacamnya. Tapi bertepatan dengan hari ini ya Mbak Firda ya, kan sekarang adalah Women's Day gitu ya, harinya perempuan. Nah, apa sih Mbak Firda memaknai peringatan hari ini itu seperti apa Mbak Firda? Women's Day ini tuh berarti menggambarkan soal kesetaraan gender ya. Kesetaraan gender. Banyak tuh di sosial media gitu, pada repost gitu kan quote soal perempuan yang setara dengan laki-laki gitu. Tapi bagi saya secara pribadi, kesetaraan gender itu bukan tentang apa yang bisa dilakukan laki-laki harus bisa dilakukan perempuan. Melainkan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan atas kesempatan yang telah diberikan kepada laki-laki. Jadi memiliki kesempatan yang sama ya? Gitu. Bukan masalah porsi pekerjaannya yang sama. Bukan. Kalau mau lebih jelasnya ada contoh Mas, di K3 itu misalkan terkait dengan angkat beban gitu. Secara aturan angkat beban laki-laki sama perempuan itu beda Mas. Lebih berat laki-laki beban yang bisa diangkat gitu. Tapi kan kita bukan melihat perbedaan beratnya, kita melihat kesempatan mengangkat bebannya. Sama-sama diberikan kesempatan mengangkat beban. Lalu ketika perempuan bisa berkontribusi, saya harap tidak
tidak dipandang sebagai itu ambisi atau obsesi. Tapi ketika perempuan juga bisa berhasil atau sukses, itu jangan dicaci maki, tapi juga dipuji. Diapresiasi ya? Diapresiasi. Itu kesetaraan gender bagi saya. Luar biasa. Jadi memang kita harus memberikan kesempatan yang sama gitu ya. Nggak usah ngomong, ih kamu kan cewek, kamu kan nggak bisa gitu ya. Nah, jadi memang meskipun bebannya berbeda gitu ya. Oh, luar biasa banget. Kalau saya beban hidup yang agak susah. Jadi curhat dah. Ini yang terakhir deh, apa yang pengen kamu sampaikan deh kepada seluruh perempuan Indonesia, Mbak Firda? Saya tuh pengen mendapatkan insight dari Mbak Firda. Mungkin banyak dari teman-teman yang lain sana gitu ya, Sobat Kelas pengen kenal gitu ya, dan pengen tahu apa hal yang ingin disampaikan oleh seorang Firda Pratiwi. Boleh ngadap kamera? Boleh, silakan. Serius ini ya. Saya juga akan memposisikan dia. Kalau seru saya deg-degan ini. Oh gitu. Jadi ini detik-detik gitu ya. Baik, siap. Saya akan menyimak Mbak Firda. Siap, silakan. Kepada seluruh perempuan yang ada di Indonesia, jangan menggerakkan ambisimu dengan obsesi, tapi gerakan ambisimu dengan ilmu dan hati. Lalu, apabila usaha dan hasil belum digapai, jangan pernah pesimis, harus selalu optimis. Karena kita sama-sama, kita setara. Luar biasa. Cukup luar biasa perkataannya, menutup semua agenda kita hari ini. Terima kasih Mbak Firda sekali lagi sudah bergabung gitu ya. Sobat Kelas, inilah Mbak Firda Pratiwi dari HSC Department. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Mbak Firda di podcast kali ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki unit kegiatan masyarakat, misalkan ada usaha-usaha apa gitu ya, misalkan jualan apa dan dagang apa gitu, silakan kalau yang mau produknya dipromosikan oleh kita di lewat podcast, itu bisa DM direct message ke Instagram Krakatau Steel di @krakatau.steel. Jadi Bapak Ibu silakan kalau misalkan ada usaha apapun, karyawan KS maupun non yang karyawan KS, kalau nonton tayangan bukan podcast gitu ya, tapi podcast, nah teman-teman bisa silakan kontak DM Instagram PT Krakatau Steel @krakatau.steel untuk bisa kita bantu mempromosikan produknya. Baik, terima kasih luar biasa sekali lagi kepada seluruh yang terlibat dalam podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga sekali lagi buat Mbak Firda. Mungkin ada sedikit satu patah dua kata sebelum saya tutup. Cukup ya, tadi sudah mewakili banyak gitu ya. Udah banyak. Baik Bapak Ibu, terima kasih episode hari ini sudah berakhir. Terima kasih, kami ucapkan selamat bertemu lagi di Bukan Podcast, ini podcast di episode selanjutnya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.